perhatikan ya, masih di modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha di sesi kedua, yaitu tentang cermat meminjam dan menabung. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu merencanakan utang dengan hati-hati. Namun sebelumnya, mari kita lihat film 2B. Silakan Ibu nanti disimak dengan baik-baik tentang film ini. Kelihatan nggak Bu? Iya, kelihatan. Ya, kalau nanti Ibu mau mendalami lagi, Ibu-ibu bisa membaca buku pintar di halaman 59 ya Ibu. Di situ di bukunya sudah ada. Mari kita lihat bersama-sama film 2B tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili! Sudah ya Ibu-ibu? Iya, Pak. Oh iya. Dari film yang Ibu-ibu tadi lihat, apa yang Ibu-ibu cermati? Ya, isi dari film yang Ibu barusan lihat, tonton, coba cermati. Kendalanya tentang keuangan. Ya, tentang keuangan ya Ibu-ibu. Bagaimana Ibu-ibu tentang keuangan yang ada di film tadi? Ibu meminjam ya. uang dikarenakan anaknya sakit dan biayanya karena dia tidak mempunyai tabungan. Oh iya, bagus, betul sekali ya Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu siapa? Ibu Esi. Baik, terima kasih ya Ibu. Jadi kendalanya di sini di masalah keuangan ya. Jadi Ibu Lili tadi terpaksa harus berhutang atau meminjam uang. Jadi begini Ibu, jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering untuk berhutang. Jadi hutang yang tidak dikelola dengan cermat ini bisa membawa masalah yang besar. Nah, namun ibu-ibu yang harus dicermati, dipahami, sebelum meminjam uang, misalkan kita terpaksa harus meminjam uang, ada 5 hal yang harus ibu-ibu perhatikan ya. Ada 5 hal. Ini bisa dicermati di depan di flipchart 2A sebelum menabung ya. Hal yang pertama yaitu untuk apakah kita meminjam ya. Yang harus dipikirkan yang pertama adalah untuk apakah kita meminjam. Jadi sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan yang produktif ya. Seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya ya Ibu di sesi 1 tentang kebutuhan
kebutuhan dan keinginan. Kan masih ingat ya Ibu, kalau kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditunda. Kalau keinginan itu adalah hal-hal yang masih bisa ditunda. Jadi dicermati ya ibu-ibu sebelum meminjam uang. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam. Lanjut ke yang nomor 2 ibu-ibu. Hal yang nomor 2, sebelum meminjam, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada cara lain, maka gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Ya, jangan terburu-buru dulu untuk meminjam uang. Dipikir-pikir dulu, apakah ada cara lain apa enggak. Nah, kalau misalkan ada, silakan gunakan tabungan yang ada dulu Bu, atau aset terlebih dahulu. Paham ya Ibu? Paham. Lanjut ke yang nomor 3 ini Ibu. Yang nomor 3, sebelum meminjam, berapa besar kita perlu meminjam. Jadi ditentukan dulu Bu, dipikir-pikir dulu berapa besaran jumlah uang yang harus atau yang dibutuhkan untuk meminjam. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayarnya Ibu. Misalkan Ibu mempunyai pendapatan yang dibayar tiap minggu, jadi sesuaikan berapa yang harus dilunasi atau membayarnya. Kemudian hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Paham ya Ibu? Ini yang nomor 3 adalah berapa besar kita perlu meminjam. Ini juga perlu diperhatikan. Karena terkadang kalau di desa-desa itu kan ada retainer, ada juga bank keliling ya. Banyak yang menawarkan pinjaman Ibu yang kita butuhkan 500.000, tetapi dikasihnya 1 juta. Pastilah Ibu, apa yang namanya retainer itu pasti ya ngasih lah. Kan yang dibutuhkan adalah keuntungannya, tapi tidak tahu sama kita apakah kita sanggup untuk membayarnya ataupun tidak ya. Yang nomor 4 Ibu, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak ya. Jadi kita harus pintar-pintar bisa mengelola keuangan kita. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Misalkan pendapatan kita dibayarnya tiap minggu, jadi sesuaikan pinjam uang, kapan itu membayarnya, langsung dibayar dan dilunasi ke tempat pinjaman yang kita pinjam. Kemudian lanjut ke nomor yang 5 Ibu, kemanakah kita dapat meminjam uang? Nah, kemanakah kita dapat meminjam uang? Ini juga harus dipikir-pikir dulu. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Jadi poin yang nomor 5 di sini, kita harus pintar-pintar mencari tempat meminjam. Salah satunya adalah dengan pengembalian uang yang lebih murah. Jadi pengembalian yang paling murah artinya seperti bunganya itu, bunganya itu yang lebih rendah. Bisa dipahami Ibu-ibu? Ya Pak. Jadi ada 5 hal ya sebelum berhutang. Tapi kalau misalkan masih ada aset atau ada tabungan, jangan berhutang dulu Bu. Silahkan gunakan tabungannya terlebih dahulu ya. Namun kalau misalkan kepepet untuk berhutang, ada 5 hal atau 5 trik sebelum meminjam. Ini dipahami ya Ibu-ibu. Ya Pak. Kita lanjut ke poin berikutnya. Dari video atau film yang tadi Ibu bersama-sama tonton, nah mari kita bersama-sama belajar ya mengelola keuangan dari Ibu Lili yang tadi rasakan tentang keuangan ya. Coba dibuka buku pintar halaman 62. Di situ sudah ada ceritanya ya Ibu.
Ada ya, halaman 62. Ada? Ya. Coba dibaca Ibu Dian, coba dibaca itu. Halaman 62. Ya, silakan dibaca itu bagaimana Ibu? Suatu hari ada Ibu Lili yang bernama Agus Sati demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan bolongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dian ya. Jadi di situ Ibu Lili harus terpaksa meminjam uang ya. Apakah Ibu Lili boleh meminjam uang? Boleh. Boleh. Karena kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan Ibu Lili. Apa tadi? Ibu Lili harus membayar uang sebesar 500.000. Untuk membayar apa Ibu? Untuk membayar obat dan transportasinya yang lebih. Jadi boleh berhutang karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu bayar biaya rumah sakit untuk anak. Baik, terima kasih ya Ibu-ibu. Sudah paham ya? Ya. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.